Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 12 April 2022 ya. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, pesan gembala. Ya, mari kita persiapkan hati kita masuk dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Dan sore malam hari ini kami mau belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini akan menjadi berkat kekal, yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya mengingatkan pada setiap kita, ya, jangan kita merasa aman, ya, jangan pernah kita merasa aman, merasa tenang, ya, seolah-olah merasakan damai sejahtera dalam hidup kita ini hanya karena kita ditopang oleh sesuatu yang jasmani. Ya, jangan sampai ada perasaan seperti itu. Ya. Jadi ada orang-orang yang merasa tenang, merasa aman, merasakan damai sejahtera dalam hidupnya karena mereka ditopang oleh sesuatu yang jasmani. Ya. Dan ini kalau boleh saya katakan ini adalah rasa aman, rasa tenang yang semu. Ya. Semu karena pada saatnya nanti dia akan sepertinya kehilangan rasa tenang itu. Ya, dia akan kehilangan rasa nyaman itu. Padahal yang ideal, ya, yang ideal adalah bahwa rasa tenang, rasa nyaman yang ada dalam diri kita itu harus permanen, ya, bukan sesaat, ya, bukan hanya karena tahun ini berkat melimpah, ya, lewat kenaikan pangkat atau jabatan dari suami kita, istri kita, atau anak-anak kita berhasil, jadi kita merasakan hal seperti itu, ya, nanti beberapa tahun kemudian itu sudah tidak terasa lagi, ya. Kesenangan itu kan hanya sesaat. Kayak sebenarnya seseorang beli mobil baru, itu kan dia menikmati, benar-benar menikmati, merasa sukacita paling sebulan 2 bulan, paling lama setahun. Habis itu ya biasa saja, ya, menempati rumah baru, senangnya itu setahun paling lama. Habis itu biasa, sudah tidak ada ininya lagi. Membangkitkan rasa gembira kita, senang kita sudah tidak ada. Ya, jadi jangan kita merasa memiliki perasaan seperti itu hanya karena ditopang oleh sesuatu yang jasmani, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Misalnya pasangan hidup kita mendapat jabatan yang tinggi, ya, dapat kedudukan yang lebih tinggi, pangkat yang lebih tinggi, kekuasaan yang lebih tinggi, ya, sehingga istri dan anak-anaknya merasa, sekarang lebih tenang, lebih nyaman, ya. Atau mungkin keberhasilan seseorang di bidang akademis, ya, dia berhasil masuk S1 perguruan tinggi yang baik, S2 di luar negeri, S3 di luar negeri. Dengan pencapaian seperti itu dia merasa tenang, merasa nyaman. Ya, belum lagi orang-orang yang sukses dalam usaha, dalam bisnis, dalam merintis karir, pasti ada perasaan seperti itu yang menghinggapi. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa perasaan seperti itu tidak permanen. Tidak mungkin bertahan bisa 5-10 tahun, tidak mungkin. Ya, karena nanti pasti persoalan dalam hidup kita itu akan diizinkan Tuhan hadir. Ya, pasti diizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menghindar. Ya, karena tiga hal ini yang kita tidak bisa menolak. Ya, yang pertama adalah masalah atau kesulitan di dalam hidup yang kita jalani. Itu pasti ada masalah, ada kesulitan dalam hidup yang kita jalani, yang akhirnya bisa mengganggu ketenangan kita. Yang kedua, sakit penyakit yang cepat atau lambat pasti menghinggapi seseorang. Dan yang hal ketiga adalah kematian, dan itu pasti. Jadi 3 hal ini yang pasti akan dialami semua orang. Ya,
memang sakit penyakit mungkin bisa tidak dialami sebagian orang, karena ada orang-orang tertentu yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang berbeda. Misalnya kecelakaan, dia kan tidak mengalami sakit penyakit. Tetapi persoalan hidup atau kesulitan hidup dan kematian itu dua hal yang pasti. Ya. Dan memang akhirnya semua ini akan mengarah pada satu kenyataan. Ya, jadi semua ini akhirnya mengarah pada satu kenyataan bahwa semua itu pasti akan kita tinggalkan. Jadi kebanggaan kita yang secara jasmani, apakah itu kedudukan, pangkat, gelar, kekayaan, ya, keberhasilan orang-orang yang kita kasih, suatu saat pasti kita tinggalkan. Dan selanjutnya kita harus berurusan dengan sang pemilik kehidupan ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya pasti. Memang akan ada orang yang berusaha untuk dia menunjukkan ketenangannya. Ya, ada sebagian orang yang berusaha untuk menunjukkan ketenangannya saat menghadapi akhir hidupnya. Tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa ketenangan yang dia tunjukkan, yang dia bangun dalam sekejap itu ketenangan yang palsu. Ya, ketenangan yang palsu yang dibuat-buat. Ya. Karena sejatinya mereka pasti tetap ada dalam kegelisahan. Mereka tetap ada dalam kegelisahan. Karena bagaimanapun juga nurani yang ada dalam diri seseorang itu pasti berbicara. Ya, setiap kita itu punya nurani kan. Maka ketika seseorang itu ada di ujung maut atau dia divonis dengan penyakit yang tidak mungkin disembuhkan dalam usia yang sudah tua, mereka pasti sudah mulai berpikir, kemana ya aku ini harus pergi setelah aku mengakhiri hidup ini. Pasti akan mempersoalkan hal ini. Mereka pasti ada satu pertanyaan dalam dirinya, ya, kemana ya setelah aku mengakhiri hidup ini, kemana? Ya, pertanyaan ini pasti muncul dalam benak seseorang. Dan ini yang akhirnya yang bisa membuat seseorang akhirnya apa? Pasrah. Ya, kalau nggak dia tegang, stres, ya udah mereka pasrah. Ya. Jadi baik orang yang mengerti kebenaran maupun orang yang tidak mengerti kebenaran itu rasanya akan mempersoalkan hal ini. Ya, jadi baik orang yang mengerti kebenaran, yang rajin ke gereja, maupun orang yang tidak mengerti kebenaran, ya, dia tidak pernah pergi ke gereja, tidak pernah membaca Alkitab, dia pasti mempersoalkan hal ini. Kecuali orang-orang yang sudah mati nuraninya, sudah mati nuraninya, yang rusak karakternya. Karena ini adalah orang-orang yang menolak teguran, menolak didikan selama dia ada di dunia ini. Jadi sepanjang hidupnya orang-orang seperti ini memiliki hati yang keras, kepala batu, nggak bisa dinasehati, nggak bisa dididik, nggak bisa diarahkan. Ya udah akhirnya apa? Nuraninya rusak. Nah inilah yang Alkitab katakan sebagai orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Ya, orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Maka seperti yang pernah saya katakan, sejahat-jahatnya apapun, ya seburuk-buruknya seseorang, tapi kalau dia masih mau datang, masih mau hadir dalam ibadah di gereja, masih mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti layaknya pada sore malam hari ini, masih ada kemungkinan mereka akan diubahkan. Ya, ada kemungkinan mereka akan diubahkan. Tapi kalau dia sudah tidak mau mendengar firman, tidak mau datang ibadah, apalagi tidak mau berdoa, sudah. Ya, dia seperti sudah menentukan akhir dari hidupnya. Dia sendiri yang menentukan akhir dari hidupnya. Artinya apa? Ya, dia sudah tidak mempunyai masa depan lagi dalam hidupnya ini. Sekalipun secara kasat mata dia orang-orang yang berhasil, tetapi pasti ada waktunya dia akan ada penyesalan yang mendalam. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi konsep berpikir seperti ini jangan ada dalam diri kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan karena orang-orang yang kita kasihi berhasil semua,
dalam banyak hal berhasil, ya. Belum lagi nanti mantu, besan, keluarga besar, semuanya berhasil dan kita merasa ada ketenangan. Itu salah. Ya, karena saya katakan itu ketenangan yang tidak permanen. Ya, itu tidak permanen. Memang perasaan tenang dan nyaman itu harus ada dalam diri seseorang, khususnya orang percaya. Harus ada di dalam diri seseorang. Tetapi ingat, itu tidak bisa instan. Tidak bisa kita wujudkan, kita bangun dalam waktu yang cepat. Terus kita memiliki rasa tenang, rasa nyaman, rasa damai. Tidak mungkin. Ya. Karena rasa tenang, rasa nyaman, rasa damai yang kita inginkan itu yang permanen. Dan kita harus membangunnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Ya. Orang-orang dunia saja, kalau dia ingin merasa tenang, nyaman dalam hidupnya, dia perlu membangun relasi dengan pejabat tinggi negara, penguasa, orang-orang kuat yang bisa menjadi sandarannya. Ya, usahanya di backup, bisnisnya di backup, itu jadi tenang. Tapi dia berusaha. Ya, dia berusaha. Tetapi orang yang akan membangun relasi dengan seorang pejabat tinggi negara, seorang penguasa, orang yang berpengaruh, dia tidak bisa serta-merta. Ya. Tidak bisa semua orang bisa serta-merta membangun relasi dengan orang-orang seperti itu, tokoh-tokoh hebat itu tidak bisa. Dia harus menunjukkan prestasi dulu, baru dia dilirik. Ya, jadi misalnya dia menunjukkan bahwa dia pengusaha yang sudah berjalan sukses, dia pekerja keras, dia jujur, ya, dia memiliki jenjang akademis yang tinggi, yang memadai, sehingga orang akan melirik, wah, orang ini jujur, bisa dipercaya. Ya, nah baru pejabat atau petinggi negara itu akan dekat. Tapi kalau orang itu kelihatannya asal-asalan seperti orang gembel, ndak ambil pusing. Ya. Jadi untuk membangun relasi itu perlu kerja keras, kita harus menunjukkan prestasi. Ya, yang akhirnya orang-orang seperti ini apa? Justru diperlukan tanpa kita menyodor-nyodorkan para pejabat tinggi, para penguasa itu justru akan menarik dia, ayo tolong bantu aku. Karena orang itu sudah menunjukkan prestasi. Ya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya? Ya. Kalau kita ingin mewujudkan ketenangan dalam hidup ini, kita juga harus membangun relasi dengan Sang Pemilik kehidupan, itulah Tuhan Yesus. Ya, kita membangun relasi, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus itu tidak bisa ala kadarnya. Ya, nggak bisa orang keluar dari lapu tua terus mau membangun, nggak bisa. Orang keluar dari tempat-tempat perjudian, night club terus wah, nggak mungkin. Dia harus bisa menunjukkan prestasi yang memang menarik bagi Tuhan. Oh, anak ini serius berurusan dengan saya. Ya, ini harus menjadi pemikiran kita. Jangan kita meremehkan. Wah, tadi gampang, terus akhirnya menunda. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi orang-orang yang berprestasi adalah orang-orang yang punya kemudahan untuk membangun relasi dengan pejabat tinggi negara. Kalau itu untuk urusan sekuler. Nah, kalau untuk urusan rohani adalah orang-orang percaya yang memiliki prestasi. Lah, prestasi orang percaya itu apa? Prestasi orang percaya itu yang pertama adalah hidup dalam kesucian Tuhan dulu. Dia harus hidup dalam kesucian. Yang kedua, hidupnya harus dipersembahkan untuk kepentingan Tuhan. Dan ini harus kebaca atau bisa dibaca. Tuhan harus bisa menikmati. Ya, memang orang ini hidupnya diserahkan. Ya. Karena gini Bapak Ibu Saudara, kita ini kan masa bakti, karir kita, ya, masa bakti, energi maksimal kita yang bisa kita persembahkan untuk berprestasi kan terbatas 58-60. Ya, kesana kita sudah tidak mungkin bisa berprestasi. Karena apa? Fisik sudah mulai lemah. Yang kedua apa? Saingan yang lebih muda makin banyak.
Itu pasti kalau di sekuler. Ya, pasti nanti mereka maju usia 60, 65 sudah mulai ada anak-anak mudanya yang lebih maju bisnisnya, ya lebih berkembang karena dia intelijensianya jauh lebih tinggi, lebih maju. Nah, kalau orang rohani gimana? Kalau orang-orang percaya, ya, ketika kita sudah mulai menginjak usia lanjut, kita sudah mulai banyak keluhan. Ya, mata sudah mulai rabun, ya kaki sudah mulai rematik, baca sudah nggak kuat. Kita sudah mulai memikirkan sakit penyakit yang menggerogoti. Maka Mazmur 90 ayat 10 katakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat adalah 80 tahun. Artinya apa? Prestasi maksimal yang bisa ditunjukkan seseorang itu 70 tahun. Ya, bukan berarti orang percaya di atas 70 tahun tidak dipakai Tuhan. Oh, tetap bisa dipakai, tapi sudah mulai tidak seperti waktu mereka umurnya masih 40 tahun, 30 tahun, dia bisa dipakai Tuhan dengan lebih efektif. Ya. Jadi kebenaran ini tidak mengatakan bahwa setiap kita itu akan ada pada situasi seperti ini. Ya. Setiap kita akan ada pada situasi seperti ini, siapapun kita. Ya, mereka pasti akan banyak menceritakan kesulitan, penderitaan dalam hidup ini, dan ini jadi kebanggaannya. Ya, maka di depan saya katakan, kalau yang orang membanggakan dengan sesuatu yang jasmani, coba ketika dia memasuki usia 70-80 tahun, dia pasti sudah mulai tidak bangga. Ya, berapa lama dia tahan duduk di mobil kalau itu mobil mewah? Bisa tahan duduk 6 jam? Tidak tahan. Kena AC sudah mulai ngeluh. Duduk kakinya menekuk udah ngeluh. Dijak pergi makan, dokter udah pantang, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Sudah nggak ada. Ya, kenyamanan yang dia bayangkan bahwa itu permanen sudah jauh dari angan-angannya. Ya. Jadi saya mengingatkan, jangan kita merasa aman, nyaman hanya karena ditopang oleh sesuatu yang jasmani. Karena kita itu ada masanya masuk seperti ini. 70-80 tahun. Dan kebanggaannya, ya, kebanggaannya itu artinya apa? Kalau orang dikatakan kebanggaannya itu artinya apa? Yang sering diceritakan. Ya, jadi orang itu kalau bangga kan pasti akan sering diceritakan. Baru jalan-jalan ke Eropa, nanti cerita. Bos, ya, ketemu si A, cerita. Baru jalan-jalan ke Eropa. Si B cerita lagi. Baru jalan-jalan ke Eropa. Jadi itu kebanggaannya itu sesuatu yang sering diceritakan. Nah, kalau orang tua, kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Kesukaran itu kesulitan hidup. Ya, nanti dia ngeluh, aduh menantuku begini, aduh anakku begini, aduh cucuku begini. Belum lagi ada beberapa orang yang dikhianati oleh pasangan hidupnya. Coba kita pernah membayangkan nggak apa yang dia bayangkan dulu, bahwa dia akan mengakhiri hidup dengan nyaman, dengan damai, dengan sukacita, tidak terwujud. Ya, ini yang menjadi peringatan. Jadi kebanggaannya yang sering diceritakan itu pasti kesukaran dan penderitaan, khususnya sakit penyakit. Sakit penyakit pasti akan menjadi hal yang sering diceritakan. Setiap ketemu orang menceritakan tidak jauh dari hal itu, sakit penyakit lah, kesulitan hidup lah itu. Ini tidak bisa dihindari, karena organ tubuh kita itu aus. Pasti aus, organ tubuh kita itu pasti mulai menurun fungsinya. Yang dikatakan berlalunya buru-buru, itu menunjukkan bahwa hidup di bumi ini sangat singkat atau singkat. Ya, hidup di bumi ini berlalunya buru-buru, menunjukkan bahwa hidup di bumi ini singkat, dan semua orang pasti mengakui hal ini. Kalau kita renungkan, COVID-19 itu nggak terasa, sudah 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih.
Dan dikatakan kami melayang lenyap. Ya, ini berbicara tentang soal kematian yang tidak bisa dihindari. Ya, jadi 3 hal yang tadi saya katakan yang pasti akan dilewati oleh hampir semua orang adalah masalah atau persoalan hidup, sakit penyakit, dan kematian. Ya. Nah, orang yang memiliki kenyamanan, damai, atau ketenangan dalam akhir hidupnya adalah orang-orang yang tidak takut menghadapi kematian. Ya, jadi orang-orang yang memiliki kenyamanan, nyaman, dia merasa tenang, damai, ya, sukacita di akhir hidupnya, dan itu adalah kesenangan, kenyamanan, damai, sejahtera yang permanen, adalah orang yang tidak takut menghadapi kematian. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang sangat menantikan saat kematian itu, karena dia udah tahu kemana dia akan pergi. Ya, dia tahu dari mana dia datang dan kemana dia akan pergi. Dia memiliki pemahaman yang lengkap. Ya, dia sudah mempersiapkan jauh-jauh. Ya, contoh yang mudah kita lihat adalah sosok Paulus. Sosok Paulus, dia mengatakan, ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Coba, mati keuntungan, mati itu berkat. Ya, kalau namanya keuntungan itu pasti sesuatu yang dinantikan. Ya, mana ada orang tidak menantikan keuntungan? Pasti semua orang menantikan keuntungan, menantikan berkat, menantikan rezeki. Tetapi kalau Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, yang bisa mengatakan kebenaran ini, kalimat ini dengan mantap, dengan yakin, adalah orang-orang yang hidupnya dipersembahkan bagi kepentingan Tuhan. Ya. Yang bisa mengatakan hal ini, ya, Paulus memang pertama kali yang mengatakan, tetapi tentu banyak orang yang berani mengatakan hal ini karena dia memang benar-benar menyerahkan hidupnya bagi kepentingan Tuhan. Ya. Jadi tidak mudah, ya, kita membangun atmosfer dalam hidup kita, dalam jiwa kita untuk memiliki ketenangan yang permanen, itu tidak mudah. Tidak mudah. Maka ada istilah post-war syndrome, itu kan karena apa? Mereka yang menderita bahkan seringkali stroke, ya, karena dulunya berkuasa, dulunya berjaya, punya jabatan, terus suatu saat dia lengser. Apakah itu dengan cara alami atau dengan cara yang tidak elegan, yang intinya dia meninggalkan jabatan yang prestisius itu. Akhirnya dia kepikiran, dia tidak siap mental, stroke. Ini yang sering kita jumpai. Nah, mestinya kalau orang percaya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, setinggi apapun jabatan yang pernah mereka emban, setinggi apapun jabatan yang pernah mereka emban, ya, yang pernah mereka sandang, nggak boleh terhinggapin post-power syndrome, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Makanya disinilah pentingnya, ya, pentingnya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, gembala sidang yang terus mengingatkan di mimbar itu, ya, supaya tidak banyak orang yang akan mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Ya. Jadi saya rasa tidak banyak orang percaya berani mengatakan hal ini, ya, atau tidak banyak orang percaya saat ini memiliki ketenangan di dalam hidupnya. Tidak banyak. Ya. Dan saya ingatkan, mari kita membangun, ya, kita mempersiapkan. Karena untuk memiliki ketenangan itu nggak bisa dalam waktu pendek, ya, hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak bisa. Itu harus dalam rentang waktu yang panjang. Dan itu ditunjukkan Paulus. Sepanjang hidupnya Paulus dipersembahkan untuk kepentingan Tuhan. Menderita fisik tidak masalah. Yang penting aku sudah melakukan yang ditugaskan dalam pundakku, memberitakan Injil untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin merasa damai, merasa tenang sampai akhir hidup kita nanti, maka mulai saat ini marilah kita apa?
membangun hidup. Jadi hidup yang kita peragakan itu harus untuk kepentingan Tuhan. Hidup yang kita jalani ini harus untuk kepentingan Tuhan. Dan kita harus benar-benar bisa menunjukkan bahwa kita ini memang mengabdi bagi Tuhan. Ya, kita tunjukkan. Ya, jangan ditunda. Ya, jangan ditunda. Kalau Bapak Ibu Saudara masih belum terlalu tua, ini masih ada kesempatan. Ini tidak berbicara tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, seberapa jabatan apa yang kita sandang. Oh, tidak berbicara tentang ini. Ini berbicara tentang sikap hati dan motivasi dalam setiap kita melakukan dalam hidup ini. Baik itu perkataan kita, tindakan kita, ucapan kita, keputusan-keputusan kita harus menunjukkan bahwa aku mengabdi bagi kepentingan Tuhan. Ya, maka kebenaran yang saya sampaikan itu akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk ke sana. Bagaimana kita harus mudah mengampuni, bagaimana kita tahu bahwa ada pemilik kehidupan ini yang olehnya kita harus membangun intimasi. Dan itu perlu waktu yang panjang. Bagaimana kita harus mudah mengampuni orang lain. Bagaimana kita harus memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang mulia. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak baik. Ya, itu yang terus saya sampaikan. Saya mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Dan itu sebagai bentuk bahwa kita mengabdi bagi kepentingan Tuhan. Ini memang berat, tetapi tidak ada pilihan. Ya, demi ketenangan hidup kita sampai akhir nanti. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, meteraikan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk mewujudkan kebenaran ini, mengenakan kebenaran ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.